Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD tahun 2022. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang grafik perubahan wujud zat cair. Pada perubahan suhu suatu zat cair yang masanya berbeda, peserta dapat menentukan mana yang memerlukan kalor lebih besar. Nah, ini merupakan materi yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru pada tahun 2022 yang diberikan oleh Kemdikbud. Oke. Baik, langsung saja di sini kita lihat kisi-kisinya. Disajikan grafik hubungan antara waktu pemanasan dan perubahan suhu zat cair yang masanya berbeda. Peserta dapat menentukan mana yang memerlukan kalor lebih besar. Nah, nanti yang ditanyakan adalah tentang mana yang memerlukan kalor lebih besar. Itu intinya dari kisi-kisi ini. Nah, kita pelajari dulu sedikit mengenai kalor atau perpindahan kalor serta dampak pada suatu benda apabila diberikan kalor atau dia melepas kalor. Zat mengalami perubahan wujud jika mendapatkan kalor dan melepaskan kalor. Nah, jika melepaskan kalor itu misalkan air dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, itu merupakan proses pelepasan kalor. Nah, kalau mendapatkan kalor, misalkan kita dalam memasak air kemudian menjadi mendidih, itu artinya mendapatkan kalor. Sebagai contoh, sepotong es balok akan mengalami perubahan wujud setelah menerima kalor. Es tersebut akan mencair. Nah, ini merupakan contoh dari mendapatkan kalor. Kenapa dia mendapatkan kalor? Karena es balok tersebut mengalami perubahan wujud setelah menerima kalor menjadi dari es akan mencair. Nah, itu merupakan dari mendapatkan kalor karena es tersebut dipanaskan kemudian es berubah menjadi air. Maka es tersebut mendapatkan kalor. Perubahan wujud zat pada es atau zat padat menjadi air. Ini zat cair ya, bukan zat padat dan bisa menjadi uap air yaitu gas. Nah, dari perubahan wujud dari zat padat yaitu pada es membeku itu kan zat padat. Nah, ketika mendapatkan kalor maka es tersebut akan berubah menjadi zat cair yaitu mencair. Setelah mendapatkan kalor lagi, maka zat cair tersebut akan menjadi uap air atau gas. Itu teorinya. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang terkait dengan kisi-kisi tadi, bahwa di kisi-kisi dikatakan kita mampu membedakan manakah yang lebih besar kalornya. Oke, sekarang di sini merupakan grafik yang digambarkan yaitu dari minus 10 derajat ke 0 derajat yaitu A ke B, dari minus 10 derajat menjadi 0 derajat. Nah, dari B ke C itu merupakan 0 derajat tidak ada perubahan. Nah, nanti dari C ke D itu dari 0 derajat menjadi 100 derajat Celcius. Nah, di sini ia menerima kalor ya dalam satuan Joule. Kita baca soalnya. Sepotong es masanya 500 gram dan suhunya negatif 10 derajat Celcius atau minus 10 derajat Celcius. Dipanaskan sampai menguap. Nah, artinya dia dipanaskan dari 10 derajat sampai dengan 100 derajat. Karena sampai menguap. Jika kalor jenis es, nah kalor jenis es itu adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini dia ya, kalau dia masih dalam keadaan es, yaitu minus 10 derajat Celcius. Nah, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di B dan C, dia itu menjadi air. Kalornya 4200 Joule per kilogram. Kemudian, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram.
yaitu ada di D, yaitu C sampai D, karena dia di saat kalor lebur es, maka dia ada di D. Itu kalornya adalah 336.000 Joule per kilogram. Maka manakah yang memerlukan kalor lebih besar? Apakah yang A ke B, atau B ke C, C ke D, atau semua sama? Oke. Nah, sekarang kita hitung. Nah, diketahui di situ bahwa massa es adalah 500 gram atau 0,5 kilogram. Kemudian dalam keadaan awal, suhu keadaan awalnya adalah minus 10 derajat Celcius. Kemudian suhu berikutnya adalah 0 derajat Celcius. Berikutnya kalor es itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan titik menguapnya ada di antara 336.000 Joule per kilogram. Nah, sekarang kita hitung dulu perubahan suhu dari A ke B. Nah, dari A ke B itu kan perubahan suhunya dari minus 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Nah, berapakah kalor yang dibutuhkan? Maka Q1 sama dengan massa es dikali kalor es dikali delta T. Delta T itu dari 0 dikurangi minus 10 derajat, maka hasilnya adalah 10. Oke. Q sama dengan 0,5 kg dikali 2100 Joule per kilogram dikali 10, hasilnya adalah 10.500 Joule. Soal berikutnya, bukan soal berikutnya ya, yang tadi yang B ke C, peristiwa B ke C, perubahan wujud zat kalor yang dibutuhkan, berapa sih kalor yang dibutuhkan? Nah, dari B ke C itu kan dari air itu ya, dalam massa air. Maka di sini Q2 sama dengan massa es dikali titik menguap es itu, yaitu Q2 sama dengan 0,5 kg dikali 336.000 Joule per kilogram, maka kalor yang dibutuhkan adalah 168.000 Joule. Nah, sekarang kita lihat yang dari C ke D, perubahan suhu dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Kalor yang dibutuhkan tiga ini adalah massa air dikali kalor air dikali delta T. 0,5 kg dikali 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 100. Oke, maka kalor yang dibutuhkan adalah 210 Joule. Jadi 210.000 Joule ya. Jadi di sini manakah kalor yang lebih besar? Apakah yang tadi A ke B, B ke C, atau C ke D? Oke, kita lihat ya di pembahasannya. Ternyata yang lebih besar adalah dari C ke D. Jawaban yang benar adalah yang C. Soal berikutnya, soal yang kedua ya, mengenai grafik perubahan wujud zat cair juga. Sama tadi, grafiknya sama di sini. Tetapi pertanyaan yang ada di sini adalah maka jumlah kalor total yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat dari proses A ke D adalah, nah, ini dari A ke D itu berapa sih yang dibutuhkan? Tadi kan kita sudah menghitung semuanya dari A ke B, B ke C, C ke D. Nah, itu tinggal kita jumlahkan. Ya, tinggal kita jumlahkan kebutuhan kalor dari A ke B, ditambah B ke C, ditambah C ke D. Maka jawaban yang benar kira-kira yang mana? Oke, kalau ingat-ingat tadi, jawabannya pasti tahu jawabannya yang benar. Oke, kita lihat kembali di sini tadi kita sudah hitung seperti ini. Nah, jika dijumlahkan maka menjadi 300
88.500 Joule. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, itu saja merupakan pembahasan kisi-kisi soal di video kali ini. Jangan lupa di like serta subscribe channel ini agar nanti ketika saya mengupload video, Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang uploadan terbaru saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.